Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12. Sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Pembahasan materi yang pertama pengertian pernikahan, yang kedua tujuan pernikahan, yang ketiga ijab kabul pernikahan, yang keempat hukum pernikahan, nomor 5 mahram yaitu orang yang tidak boleh dinikahi. Nomor 6 rukun dan syarat pernikahan. Nomor 7 pernikahan yang tidak sah. Nomor 8 pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Nomor 9 hak dan kewajiban suami istri. Nomor 10 hikmah pernikahan. Lanjut, yang pertama pengertian pernikahan. Secara bahasa arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah dan kata zawaj. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah SWT berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Lanjutkan poin kedua, tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya, poin A untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Poin B untuk mendapatkan ketenangan hidup. Poin C untuk membentengi akhlak. Poin D untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Poin E untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Poin F untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Poin ketiga, ijab kabul pernikahan. Lafadz ijab kabul pernikahan. Saudara, nama pengantin laki-laki, bin nama bapak pengantin laki-laki. Saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan nama pengantin perempuan, binti nama bapak pengantin perempuan, yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya. Dengan Anda dengan mas kawin, disebutkan jenis dan nominal mas kawinnya, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya nama pengantin perempuan, binti nama bapak pengantin perempuan. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dilanjutkan, poin keempat, hukum pernikahan. Dasar hukum nikah adalah mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya, tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan istrinya. Akan tetapi hukum menikah bisa berubah menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Nomor 5, mahram, yaitu orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram adalah perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat, sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya. Hubungan mahram dapat terjadi karena 3 sebab, yakni karena keturunan, sesusuan, dan hubungan perkawinan. Dilanjutkan poin ke-6, rukun dan syarat pernikahan. Para ahli fikih
berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5 seperti di bawah ini. Yang pertama, calon suami. Syaratnya bukan mahram si wanita. Selanjutnya, orang yang dikehendaki. Selanjutnya, muayyan. Poin kedua, ada calon istri. Syaratnya bukan mahram laki-laki dan terbebas dari halangan nikah. Poin ketiga, ada wali. Bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya, sesuai dengan urutan asbah wanita tersebut. Poin selanjutnya, ada 2 orang saksi. Syaratnya berjumlah 2 orang, tidak boleh menangkap sebagai saksi. Yang terakhir, sunnah dalam keadaan rela, bukan terpaksa. Yang terakhir, sigah ijab qabul. Perkataan dari mempelai laki-laki atau walinya ketika akad nikah. Poin ketujuh, pernikahan yang tidak syah. Di antara pernikahan yang tidak syah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Poin A, pernikahan mut'ah. Poin B, pernikahan syigar. Poin C, pernikahan muhalil. Poin D, pernikahan orang yang ihram. Poin E, pernikahan dalam masa ihram. Poin F, pernikahan dalam masa iddah. Poin G, pernikahan tanpa wali. Poin H, pernikahan dengan wanita kafir. Dan yang terakhir, menikahi mahram. Poin ke-8, pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam negara Republik Indonesia, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus mendapatkan legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Poin 9, ada hak dan kewajiban suami istri. Dengan berlangsungnya akad pernikahan, maka memberi konsekuensi adanya hal dan kewajiban suami istri yang mencakup 3 hal, yaitu kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami. Poin yang nomor 10, hikmah pernikahan. Poin A, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah SWT. Poin B, mendapatkan keturunan yang syah. Poin C, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Poin D, terjalin kerjasama suami istri. Poin E, terjalin silaturahmi antara keluarga. Dan yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.